Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Ini adalah video yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang mungkin ada contoh ataupun studi kasus bagaimana membuat suatu latar belakang dalam suatu penelitian. Ya, ini juga bisa digunakan untuk membuat tesis atau juga latar belakang pada pembuatan artikel ilmiah. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana isu motivasi, tujuan, dan kontribusi research. Nah, jadi pada video yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang mungkin bagaimana sih tip and trick untuk membuat uh, latar belakang tadi. Mungkin secara sekilas studi kasusnya. Ini kita udah bahas opportunity, permasalahan, fenomena, terus latar belakang juga kita udah bahas. Nah, jadi eh, kita mulai dari sini teman-teman mahasiswa. Jadi di dalam latar belakang itu, mungkin saya kecilin dulu ini Bapak Ibu sekalian. Ah, sedikit dulu. Nah, jadi di dalam latar belakang itu kalau kita lihat ya memang banyak banyak masabnya teman-teman sekalian, banyak banyak cara ataupun memiliki passion sendiri masing-masing dalam melakukan penulisan latar belakang tadi. Tapi kita akan melihat suatu penulisan yang mungkin umum ya dalam melakukan suatu penelitian. Nah, di dalam latar belakang itu mungkin ada introduction, ada bagaimana penggunaan introduction ini mungkin kita mengambil isu-isu yang nasional yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan pada video sebelumnya, terus juga bagaimana peranan teknologi informasi pada suatu perusahaan. Ini dalam suatu ini cuman untuk latar belakang ya teman-teman sekalian. Mungkin di introduction itu kita buat misalnya perkembangan teknologi informasi semakin cepat. Hal ini bisa dilihat dalam banyaknya teknologi yang baru, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu manfaat atau peranan teknologi dalam bagi industri ataupun bagi perusahaan secara umum. Jadi misalnya kalau kita perusahaan tadi kita ingin perusahaan ataupun organisasi ya, organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Jadi kalau kita studi kasusnya itu mungkin di dalam suatu sekolah ataupun rumah sakit ya, kita cenderung pemanfaatan teknologinya itu di poin 2 ini kita mengarahkannya kepada industri tersebut, rumah sakit ataupun sekolah tadi. Nah, selanjutnya kita mengimplementasikan bagaimana cara apa sih yang sudah dilakukan di dalam apa sih yang sudah dilakukan dalam implementasi IT pada studi kasus kita tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita misalnya di industri, misalnya dalam kampus ataupun di perguruan tinggi, nah apa saja teknologi yang sudah digunakan di dalam satu perguruan tinggi tadi ya. Jadi karena kita ngomongnya ini sudah lingkup S2, jadi mungkin tidak ada lagi yang namanya itu kampus-kampus secara detail atau kampus Universitas IGM ataupun kampus Unsri segala macam, tapi kita melihat mungkin bagaimana implementasi teknologi informasi di kampus swasta mungkin ataupun di kampus di kota Palembang kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengimplementasikan teknologi tadi, ya teknologi informasi dalam satu kampus ataupun perguruan tinggi tadi,
Nah, di sini kita akan melihat isu yang kita mainkan tadi, ya kan? Misal walaupun eh, perguruan tinggi sudah melihat menggunakan mengimplementasikan teknologi informasi dalam operasional perguruan tinggi, tetapi masih banyak masalah-masalah yang timbul. Nah, seperti A, B, C, D, E, F itu sebutin aja Bapak Ibu sekalian. Nah, menyebutkan isu yang kita jelaskan tadi itu harus valid, harus selaras dengan teori yang akan kita gunakan. Ingat pada pertemuan saya sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Pada pertemuan saya sebelumnya itu kita membahas bagaimana hubungan antara isu dan metode yang akan kita gunakan. Itu yang paling penting. Jadi kalau isunya tadi mungkin akan kita lebih pas kita lihat dulu teori apa yang akan kita gunakan. Misalnya kalau sakit misalnya isunya sakit kepala misalnya. Sakit kepala otomatis teori yang akan kita gunakan ya mungkin Bodrek, Paramek dan lain-lain. Tidak mungkin kita menggunakan misalnya teori apa ya sakit kepala uh, diatap ataupun obat sakit perut ataupun proma dan lain-lain karena memang misalnya obat Sanmol ya, obat Bodrek misalnya di situ kan ada tujuan tuh bisa mengatasi A bisa dengan mengatasi B bisa mengatasi C. Nah yang mengatasi A B C tadi itu wajib kita masukkan di dalam isu yang kita tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga dengan teori. Teori itu kalau kita searching di ya ada teori atau metode itu ada apa tuh ada kegunaannya, ada apa sih yang bisa diselesaikan sama teori tersebut. Teori yang akan kita gunakan tadi. Jadi wajib ada hubungan antara isu sama teori tadi. Ya walaupun yang di atas-atas tadi tetap ada hubungan satu sama lain tadi. Nah, yang selanjutnya adalah solusi. Nah, setelah kita ada teori-teori ini kita mungkin saya ulangi mungkin setelah kita tadi sakit kepala misalnya Bapak Ibu sekalian ataupun migrain kita sebutkanlah banyak penelitian banyak teori ataupun metode yang digunakan untuk menyelesaikan sakit kepala tadi. Nah, seperti teori Bodrek, Panadol, Sanmol dan lain-lain. Sebut ke Bodrek tadi apa, teori apa ini. Tapi harus ada referensinya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah setelah kita uh, uh, me, memberikan solusi. Nah, kita wajib memilih teori A sama teori B yang akan saya gunakan tadi. Kenapa? Karena memang isunya tadi bisa saja menggabungkan dua teori tadi. Misalnya isunya tadi sakit kepala sama pilek, otomatis yang pada paragraf sebelumnya teori misalnya Sanaplu segala macam kita sebutkan lah di dalam teori dan metode tadi. Nah, untuk kita solusi tadi kita ngomong tentang untuk menyelesaikan masalah di atas ya. Penelitian ini akan menggunakan teori A sama B. Misalnya Bodek sama apa tadi obat flu tadi sama obat-obat flu tadi lupa saya. Nah, kita jelaskan kenapa perlu obat ini, kenapa perlu obat ini tadi. Nah, selanjutnya itu kata-kata penutup Bapak Ibu sekalian. Nanti ada contohnya. Nah, di dalam sebelum kita ngomong secara utuh tentang latar belakang yang memiliki paragraf yang paling banyak, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mencoba menulis suatu paragraf dulu Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman yang sudah lupa bagaimana menulis suatu paragraf tadi. Kita definisikan tadi dulu. Paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang memiliki tujuan dalam penulisan. Jadi dalam suatu latar belakang itu harus ada flow-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam satu paragraf itu harus ada keterikatan hubungan satu sama lain tadi. Jadi tidak bisa kita
kita hanya paragraf satu ngomong A, paragraf B ngomong B, tidak ada, tapi tetap kita wajib memiliki hubungan satu sama lain tadi. Misal contoh kayak ini, di dalam setiap paragraf itu ada 4 komponen Bapak Ibu sekalian yang wajib ada. Jadi kalau kita mau nulis paper atau mau nulis tesis, itu yang pertama itu adalah the main idea-nya Bapak Ibu sekalian. Kalimat inti. Kita ngomong apa sih? Mau ngomong apa sih di dalam paragraf ini tadi? Itu yang paling penting. Yang kedua itu adalah support kalimat. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Ada support kalimat. Support kalimat ini adalah mendukung pernyataan kita di kalimat pertama. Selanjutnya yang ketiga adalah contoh kalimat contoh. Jadi ada the main idea-nya, kalimat pendukung, dan ada contohnya. Nanti saya kasih contohnya. Dan selanjutnya adalah kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan ini adalah kesimpulan bagaimana kita melanjutkan ke kalimat ke paragraf selanjutnya. Jadi ada 4 komponen ini. Jadi support kalimat itu boleh 2 kalimat, boleh 1 kalimat, boleh 3 kalimat, dan juga contoh kalimat juga boleh 1, boleh 2 kalimat tadi. Cuman kalau main idea mungkin hanya 1 kalimat. Jadi di dalam satu paragraf itu mungkin ya ada 5 kalimat ataupun ada 6 kalimat yang wajib kita miliki tadi. Nah, ini adalah contoh paragraf Bapak Ibu sekalian. Misal di dalam paragraf pertama misalnya, itu paragraf pertama itu adalah perkembangan teknologi informasi ICT di Indonesia semakin pesat. Ini contoh aja lah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan, di dalam ini adalah kalimat inti Bapak Ibu sekalian. Di kalimat inti mana sih contohnya? Nah, ini adalah kalimat inti. Yang pertama tadi, kalimat pertama adalah kalimat inti tadi, perkembangan informasi ICT di Indonesia semakin pesat ini. Yang kedua, ini kalimat support. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan ICT di berbagai organisasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Ini kalimat support. Jadi kalimat ini mendukung kalimat ini tadi. Dan kalimat ketiga adalah contoh. Salah satu contoh, ini yang salah satu contoh penggunaan ICT di organisasi adalah apa contohnya tadi. Nah, kalimat keempat adalah kalimat kesimpulan. Jadi kesimpulan ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa sehingga ICT memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh organisasi termasuk organisasi pendidikan. Nah, kita tahu Bapak Ibu, di paragraf selanjutnya pasti ngomong tentang pendidikan, ya kan? Jadi kalimat di paragraf selanjutnya itu pasti ngomong tentang pendidikan tadi. Misal ya contoh di bawah ini nanti, Universitas IGM adalah salah satu organisasi institusi pendidikan yang menyelenggarakan yang telah menggunakan teknologi informasi dalam bisnis operasi mereka. Itu salah satu contohnya tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sudah tertata seperti ini. Nah, ini contoh Bapak. Contoh teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam ini adalah jurnal Elsevier Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat di sini ada, saya ganti dulu, ada pen atau ini aja lah, ganti warna. Nah, kalau kita lihat kalimat pertama tuh ya jelas Bapak Ibu tentang penggunaan perkembangan teknologi semakin pesat tadi dalam dunia. Di contohnya gini, perkembangan teknologi sudah sangat besar memfasilitasi pengembangan elektronik government di dunia, yang itu ngomongnya SIDENG 2010. Hasil dari transformasi government ini
Ini adalah supporting kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ada ini adalah supporting kalimatnya lagi. Nah, ini dari sini ke sini. Set. Oh ini. Ini support juga. Nah, ini juga support juga nih. Ada dua support. Nah, ini. Dia sampai ke sini. Mana sampai ke sampai sini. Nah, supportnya. Nah, dia langsung kasih contoh Bapak. Nah, ini kasih salah satu as a result, ya kan. Ini contoh Pak. Nih, lihat. Udah contoh baru kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa tuh? Open seen as the effective means to create public value for citizen. Jadi dia kalimat keduanya nanti, paragraf keduanya nanti pasti dia ngomong tentang citizen tadi. Nah, bagaimana tentang e-government tadi di Sri Lanka tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah jelas. Nah, ini the following the global trend, the government of Sri Lanka launched the re-engineering government program in 2002. Nah, ini. Jadi dia menceritakan kalau kita balik lagi ke sebelumnya, ya kan? Kalau kita balik lagi ke sebelumnya, ada langkah-langkah tadi ini. Jadi pemanfaatannya tadi itu implementasi di perusahaan ataupun di organisasi. Nah, di contoh tadi dia ngomong tentang Sri Lanka. Otomatis dia ngomong tentang Sri Lankanya di sini Bapak Ibu sekalian. Sri Lankanya tadi bagaimana tentang regulasi dan lain-lain. Nah, tapi di sini ada isunya. Nah, ada isunya yang bermain, ya kan? How this initiative have created the real value for citizen is unclear, as there has been no egoist assessment of this kind. Nah, jadi dia melihat bahwa tidak jelas, belum jelas bagaimana assessment tentang public value yang ada di Sri Lanka tadi. Nah, dia ngomong bahwa dia ada ngomong tentang konsepnya. Konsep bagaimana tentang untuk menyelesaikan masalah di atas tadi. Itu yang jadi itu yang tadi. Nah, setelah itu ada public value tadi. Nah, ini adalah kalau memang dipanjangkan itu adalah tentang bagaimana cara mereka mengembangkan suatu teori tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, baru di sini ada tujuannya nih. Kalau ini yang paragraf selanjutnya ini kalau penutup bisa teman-teman lihat banyak penulisan seperti ini yang kalau dia apa namanya itu lihat di apa tuh di jurnal-jurnal yang bereputasi pasti ada ini adalah in what the follow. Jadi dia misalnya latar belakang itu satu latar belakang yang terdiri dari apa, dua literatur review terdiri dari apa saja, ketiga bab 3 tentang metodologi, bab 4 tentang hasil dan pembahasan, bab 5 tentang ya kalau kita sistematika penulisan lah di sini. Nah, ini kalau contoh kita. Nah, contoh kita mungkin ini ada template saya mungkin Bapak Ibu sekalian template dalam penggunaan latar belakang tadi. Ya, kita klik aja lah. Sangat cepat lah kita menggunakan tadi. Ada latar belakang pengembangan teknologi udah jelas Bapak Ibu sekalian, ya kan? Terus juga ada organisasi yang di sini yang kita pakai, ya kan? Walaupun, nah ini juga bisa Pak, apakah kita bisa menggunakan template ini? Bisa Bapak Ibu sekalian. Ini ada teorinya yang akan kita kembangkan. Nah, ini jelas. Dan juga ini adalah penutupnya. Jadi memang ada beberapa teori yang akan kita gunakan, ada beberapa ya ini passion Pak, passion saya dalam menulisan. Jadi kalau teman-teman nanti sudah tamat mungkin ada yang jadi dosen akan kelihatan oh ini tulisan Pak Darwis pasti tahu. Sama juga kalau saya tidak berhubungan sama supervisor saya pasti tahu oh, ini tulisan supervisor saya waktu di RMIT University. Karena memang ilmunya seperti itu. Jadi tanpa melihat apa nama itu tanpa melihat nama di atas kita tahu bagaimana style penulisan seseorang tadi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian.
mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan dan insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa dipraktekkan dalam penulisan. Ya, saya tunggu nanti di penulisan di tesis dan jurnalnya nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.